Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Hari ini aku akan membahas tentang satu hal yang dekat banget sama kita, yaitu pendidikan. Tapi bukan pendidikan yang ribet atau teoritis, melainkan program-program pendidikan buat semua anak, supaya semua anak di Indonesia ini bisa memiliki kesempatan belajar yang baik. Karena coba deh kalian pikirin, sekarang itu banyak banget anak-anak yang ingin belajar dan mendapatkan pendidikan yang layak, tapi mereka tidak bisa karena terhalang faktor biaya atau kurangnya fasilitas dan juga jarak rumah mereka yang jauh. Nah, maka dari itu pemerintah mulai melakukan program pemerintah ini supaya para anak-anak tidak tertinggal dalam bidang pendidikan. Dan juga hari ini aku mau bahas program-program yang berdampak di kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita masuki program yang pertama, yaitu program wajib belajar dan sekolah gratis. Nah, program ini itu harus diikuti oleh semua anak selama 12 tahun. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Dan itu harus wajib belajar. Dan juga ada bantuan dari BOS. Nah, bantuannya itu berupa apa? Berupa dari biaya buku, lalu fasilitas sekolah seperti diberikan kayak bantuan gitu berupa baju atau alat tulis dan lain-lain, dan juga adanya kegiatan belajar yang menarik. Nah, tujuannya itu buat apa? Agar semua anak bisa sekolah tanpa takut biaya. Sekarang anak-anak itu tuh pada kayak malas sekolah gara-gara gak ada biaya, padahal sekarang itu juga sudah ada wajib belajar 12 tahun. Sekarang kita masuki ke program kedua, yaitu program KIP. Nah, KIP ini adalah bantuan untuk siswa dari keluarga yang kurang mampu. Jadi, dari keluarga seperti yatim piatu ataupun juga buat anak-anak yang misalnya mempunyai orang tua sebenarnya udah bekerja, cuman mereka masih kekurangan uang untuk membayar seperti tagihan listrik atau air, dan dia juga gak mempunyai uang untuk membiayai sekolahnya. Jadi adanya KIP ini untuk membantu para orang tua yang di sana yang kekurangan uang dan kurang mampu. Nah, KIP ini tuh bisa berupa biaya perlengkapan dan juga transport serta kebutuhan belajar. Jadi kebutuhan pelajar itu tuh bisa terpenuhi oleh KIP. Nah, prinsipnya itu agar semua anak memiliki kesempatan belajar dan adil. Jadi mereka itu tuh tidak dibeda-bedakan seperti yang miskin sendiri, yang kaya sendiri. Jadi semuanya itu sama rata dan merata semuanya. Lalu yang ketiga adalah program kurikulum merdeka. Sekarang kurikulum merdeka itu tuh beda sama seperti kurikulum yang biasanya. Dulu kurikulum biasanya itu hanya menghafal, lalu mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kurikulum merdeka ini lebih ke memahami materi. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tuh bisa lebih memahami materi. Nah, berupa kurikulum merdeka itu seperti adanya games, lalu adanya seperti melakukan kerajinan-kerajinan seperti itu di materi-materinya. Nah, jadi itu agar kurikulum merdeka itu tuh bisa lebih relevan sama siswa-siswa sekarang. Nah, yang keempat adalah digitalisasi sekolah. Nah, digitalisasi sekolah itu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, misalnya itu kan seperti sekarang itu ya, kita itu kalau misalnya ulangan menggunakan HP, nah itu termasuk digitalisasi sekolah. Lalu mengerjakan tugas-tugas melalui HP, dan juga kerja kelompok melalui HP. Dan sekarang juga sebenarnya itu ada aplikasi belajar. Kalau misalnya di Indonesia mungkin di pusatnya seperti Jakarta. Nah, sekarang itu tuh udah ada aplikasi belajar agar misalnya itu kita tuh kalau gak masuk nih izin sakit gitu, nah kita tuh bisa ngelihat di aplikasi belajar itu, lalu ngelihat materi hari ini tuh ngapain aja, lalu tugas-tugasnya itu apa aja. Jadi kita tuh gak perlu tanya-tanya ke teman, jadi kita langsung tahu apa yang perlu kita kerjain dan materi apa yang kita pahami. Nah, biar apa, biar yang juga yang misalnya kehalangan untuk sekolah itu terbantu. Kalau misalnya mereka terbantu itu juga bisa menambah nilai mereka, akan juga materinya bisa nyantol di otak mereka. Dan juga yang kelima adalah peningkatan kualitas guru. Nah, guru juga itu sebenarnya itu juga belajar, guys. Nah, kayak misalnya itu kita kan kayak pernah mikir gitu, pasti anak-anak doang yang belajar, padahal guru juga belajar.
Melalui apa? Melalui sosialisasi guru seperti adanya workshop tentang adanya peningkatan guru, biar mereka itu kalau menjelaskan materi itu tuh kayak lebih seru, dan juga para anak-anak juga tidak bosan saat adanya pembelajaran. Gunanya itu, dampaknya itu tuh bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga kreatif. Karena kalau misalnya pembelajaran itu lebih menarik dan kreatif juga, para anak-anak itu juga bisa lebih suka dalam pembelajaran itu, dalam materi itu. Jadi peningkatan kualitas guru itu tuh sebenarnya itu tuh penting banget buat para anak-anak murid semuanya. Lalu program yang keenam adalah pendidikan inklusif. Nah, pendidikan ini tuh untuk semua anak yang memiliki berkebutuhan khusus, seperti misalnya dia agak-agak gak paham materi, seperti kayak IQ-nya agak rendah, atau misalnya dia itu tuh kayak tunanetra atau apa-apa gitu. Jadi, pendidikan inklusif ini tuh agar para guru itu mendampingi anak-anaknya yang misalnya yang agak berkebutuhan khusus, dan juga fasilitas juga menunjang para anak-anak itu. Jadi para anak-anak itu tuh juga agak diperlakukan sedikit spesial mungkin, untuk mereka juga agar bisa kayak berbaur pada lingkungannya. Nah, prinsipnya itu tuh biar gak ada siswa-siswa yang ditinggalkan. Jadi semua anak-anak itu tuh harus merata, gak ada yang kayak ditinggikan atau gak ada yang dilantarkan. Jadi semuanya itu tuh bisa saling merangkul. Lalu kita memasuki ke sekolah aman dan sehat, yaitu program ketujuh dan program terakhir. Nah, program ini juga adanya itu seperti UKS. Nah, UKS itu juga termasuk program yang ada di pemerintah. Jadi tugasnya UKS itu tuh eh, buat misalnya kayak adanya siswa-siswa gitu yang misalnya sakit atau apa saat upacara gitu, dan juga pastinya ada PMR. Kalau ada UKS pastinya ada PMR ya. Nah, tugasnya PMR juga itu kayak merangkul para anak-anak yang misalnya kayak gak enak badan gitu tuh, diajak untuk misalnya diobati, atau misalnya ada hal-hal lain yang nggak tahu, kita tiba-tiba ada kecelakaan ringan seperti itu. Nah, tugasnya UKS itu tuh seperti mengobati para anak-anak. Lalu juga anti bullying sama sekolah ramah anak. Nah, anti bullying itu penting banget buat misalnya kita itu tuh kalau misalnya bullying itu tuh juga bikin mempengaruhi nilai kita dan juga pembelajaran kita. Kalau misalnya kita melakukan bullying juga membuat uh, materi kayak lebih gak masuk gitu, dan juga kita jadi lebih down saat melakukan pembelajaran. Nah, sekolah ramah anak pun juga penting banget buat para anak-anak murid agar mereka juga lebih saling merangkul sama teman-temannya. Dan juga adanya kantin sehat dan lingkungan belajar yang nyaman. Dengan adanya kantin sehat itu kita bisa menjaga metabolisme tubuh kita. Karena sekarang itu para anak-anak itu tuh sering kayak eh, apa itu namanya, makan makanan yang gak tahu pengawetnya itu apa, pemanisnya apa. Tapi saat mereka makan itu tiba-tiba dia sakit seperti demam atau batuk, atau kita kayak minum es kayak pop ice kayak gitu. Kan itu sebenarnya kan nggak baik ya buat tubuh kita. Cuman karena rasanya enak jadinya kita sering beli. Tapi padahal itu tuh bisa membuatkan tubuh kita jadi sakit. Jadi dengan adanya kantin sehat, kita bisa membuat kayak anak-anak itu jadi lebih sehat, dan akan juga mereka itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan lingkungan belajar yang nyaman itu tuh juga penting agar saat kita melakukan kayak pembelajaran di kelas, kalau misalnya lingkungannya nyaman, kita jadi lebih masuk materinya kita di otak kita. Jadi, penutup dari saya, pendidikan bermutu itu penting banget agar semua anak bisa mempunyai kesempatan belajar yang adil, dan guru berkualitas itu juga penting agar membuat para anak-anak itu juga bisa mengubah karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Serta fasilitas sekolah itu juga penting, karena dengan adanya fasilitas sekolah yang mencukupi, para anak-anak juga tidak kesusahan dalam misalnya pembelajaran, seperti kalau
Kalau misalnya di kelas itu kurangnya kipas angin gitu, anak-anak juga bisa kegerahan dan juga materinya tidak fokus ke otak kita. Jadi, bukan hanya tugas pemerintah saja yang membuat program ini, tetapi kita juga harus melaksanakan ini agar programnya tidak ditinggalkan dan juga bisa meluas dan bisa mencakupi ke luar negeri juga. Nah, harapan saya itu agar generasi masa depan lebih siap dan lebih baik. Jika misalnya kita mempersiapkannya dari sekarang, kita juga bisa membuat masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Itu saja dari saya. Mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya, apa tujuan utama dari program pendidikan bermutu? Apa? Bisa diulangi? Apa tujuan utama dari program pendidikan bermutu? Jadi tujuan utama dari program pendidikan bermutu ini agar semua anak di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dan agar juga itu tuh pendidikan yang layak itu juga bisa mempengaruhi saat masa depan kita. Jadi kalau misalnya kita kerja atau apapun itu, kita jadi lebih paham, kita juga bisa lebih memiliki karakter yang lebih baik. Karena pendidikan juga termasuk dalam ilmu dan juga adab yang baik buat kita. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa pengaruh positif digitalisasi sekolah kepada siswa-siswi? Jadi pengaruh positif digitalisasi sekolah itu agar anak-anak itu tuh zaman sekarang kan udah zaman yang berbeda. Nah, dengan adanya digitalisasi sekolah ini buat anak-anak itu tuh tidak ketinggalan teknologi. Misalnya mereka juga bisa mendapatkan teknologi yang layak seperti misalnya pendidikan tuh diselingi sama digital. Mereka juga tidak kuno gitu agar mereka itu juga bisa mengikuti zaman. Jadi itu gunanya seperti itu. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, mengapa kurikulum Merdeka dianggap relevan dengan masa depan siswa? Karena kurikulum Merdeka itu tuh bisa membuatkan fokus pada pemahaman, bukan menghafal. Maksudnya itu apa? Kalau misalnya kita lebih ke menghafal, seperti materinya itu cuma dihafalin doang, eh, materinya itu gak bakal masuk ke otak kita karena juga kita tuh kalau misalnya menghafal itu tuh cuman ingatnya itu sementara. Tapi kalau misalnya kita memahami, kita bisa mengingatnya sampai hari tua kita. Jadi lebih relevan kurikulum Merdeka karena seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.